Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Nafisatul Lutfi. Saya berasal dari Universitas Teknologi Digital Jakarta. Kali ini saya ingin menyampaikan ringkasan materi tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said MSI dalam pelatihan pekerti di Untirta Januari 2022. Dalam kesempatan ini, hal yang akan disampaikan adalah tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar dan tuntutan belajar di perguruan tinggi dengan subtopik definisi, fungsi, jenis, karakteristik masing-masing aspek tersebut, dan juga tentang Bloom dan Caldwell serta ARCS model untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa di perguruan tinggi. Berawal dari strategi pembelajaran itu sendiri merupakan sebuah prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dosen di sini berperan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fungsi dari strategi pembelajaran itu sendiri merupakan untuk memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, mencapai tujuan pembelajaran, menarik minat belajar peserta didik, dan memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Nah, ada beberapa jenis strategi pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini. Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry atau SPI yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Dilakukan dengan cara inkuisi atau memberikan pertanyaan. Strategi pembelajaran expositoris atau SPI menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen. Ini biasa dilakukan di perkuliahan zaman dulu, yaitu dosen berbicara, siswa mendengarkan. Yang ketiga adalah berbasis masalah atau problems based learning. Jadi dosen memberikan masalah atau problems, kemudian siswa diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat adalah cooperative learning atau strategi pembelajaran kooperatif, di mana siswa diberikan kesempatan untuk belajar secara kelompok untuk menyelesaikan masalah, menjawab pertanyaan, atau melakukan aktivitas di kelas. Yang terakhir adalah strategi pembelajaran yang meningkatkan keterampilan berpikir. Jadi dia lebih menekankan pada critical thinking atau aspek kognitif dari mahasiswa tersebut, mengutarakan yang dapat dilakukan dengan cara berdialog atau memberikan umpan kepada mahasiswa agar dapat melakukan proses berpikir secara kritis terhadap umpan atau topik yang diberikan oleh dosen. Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh para dosen dapat berjalan maksimal dengan dukungan adanya pihak lembaga pendidikan dengan cara meningkatkan sarana prasarana yang diberikan kepada mahasiswa dan dosen. Dalam membuat sebuah strategi pembelajaran, ada baiknya memperhatikan aspek-aspek seperti yang disampaikan oleh Bloom dan Caldwell yang sudah sering dipakai dalam penyusunan pembelajaran dimanapun juga. Jadi Bloom dan Caldwell memiliki beberapa aspek seperti kognitif, psikomotorik, dan juga afektif yang menjadi tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah aspek kognitif yang mengacu kepada pengetahuan, pemahaman, aplikasi atau penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi konsep-konsep yang diberikan kepada aspek kognitif ini berguna untuk meningkatkan kemampuan berpikir dari siswa, baik secara kritik maupun critical thinking atau secara pemikiran mereka dalam kebinangan yang mereka pilih. Jadi sebuah pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang dapat meningkatkan aspek kognitif mereka. Biasanya memang dievaluasi dengan nilai, dengan hafalan dan yang lainnya.
Aspek yang kedua adalah aspek psikomotor yang meliputi peniruan, penggunaan atau menggunakan konsep gerak, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Biasanya dilakukan untuk pembelajaran yang bersifat fisik. Ini biasanya dipakai di tari, prodi tari maupun di olahraga, yang mana tujuannya adalah siswa dapat melakukan gerakan atau hal psikomotor tertentu sehingga nanti akan tercipta naturalisasi. Dia melakukan gerakan dengan benar. Yang selanjutnya adalah aspek afektif yang berupa pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengamalan. Afektif sendiri memang lebih menekankan kepada semacam the affective factors ya, seperti lebih ke moralnya, etikanya, nilai-nilainya, bahwa setelah mereka belajar atau melakukan proses pembelajaran mereka dapat menjadi orang yang lebih baik secara individu maupun secara sosial. Jadi sebuah pembelajaran yang baik itu dapat meningkatkan pengetahuan atau secara kognitif tadi, membantu siswa untuk psikomotornya juga dapat dilatih, dan selain itu juga efektif membantu mengembangkan diri mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, karakteristik pembelajaran itu sendiri adalah berupa yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta untuk aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian siswa. Jadi, pembelajaran yang baik itu memberikan ruang kepada siswa untuk menjadi interaksi, terinspirasi, senang dalam melakukannya, dan juga menantang mereka untuk menjadi orang yang lebih baik, dan juga memotivasi mereka untuk belajar mandiri di luar kuliah. Motivasi belajar itu sendiri dapat berarti suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini digunakan sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang bagus. Motivasi belajar itu memiliki karakteristik menurut Sadirman 2010. Pertama, siswa tekun menghadapi tugas. 2. Siswa ulet menghadapi kesulitan, tidak mudah putus asa. Ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam masalah. Interest untuk orang dewasa, lebih senang bekerja mandiri tapi juga sosial ya, cepat bosan pada tugas yang rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, dan senang mencari dan memecahkan masalah. Ketika mahasiswa itu termotivasi, maka karakteristik ini biasanya akan muncul. Mereka tekun, mereka sangat aktif dalam diskusi, mereka juga senang menyelesaikan masalah yang diberikan, menjadi kritis, dan bekerja baik secara individu maupun berkelompok. Fungsi dari motivasi belajar itu sendiri sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas, dan juga sebagai penentu arah perbuatan, menyeleksi perbuatan, dan mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Ketika anak-anak sudah memiliki fungsi motivasi belajar, maka diharapkan mereka dapat belajar secara mandiri dan percaya diri. Cara untuk menumbuhkan motivasi belajar itu biasanya memberikan nilai, hadiah, kompetisi, pujian, dan juga ego involvement. Ini yang biasa dilakukan secara umum, tapi kadang tidak ter-applicable untuk setiap mahasiswa karena mereka punya pribadi yang berbeda. Ada yang pemalu, ada yang tidak suka hadiah, ada yang tidak suka berkompetisi, dan selainnya. Karena itu penting untuk membangun lingkungan belajar yang positif, yaitu dengan cara mengatur iklim belajar buat perbedaan dari sejak pertemuan awal, dan mempersiapkan lingkungan fisik, sarana, dan prasarana. Lingkungan sosial di sekitar tempat belajar diupayakan agar lebih kondusif, dan mengajar dengan menggabungkan dunia IT, mengembangkan strategi belajar yang menarik, dan menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Dengan hal ini, maka siswa akan dapat membandingkan mana pembelajaran yang lebih efektif bagi mereka. Ketika suasana pembelajaran itu dibuat menjadi nyaman, menyenangkan, menginspirasi, melibatkan teknologi, menggunakan hal-hal yang memang tidak biasa dilakukan dosen lain, maka mahasiswa dia memiliki motivasi yang lebih.
untuk belajar secara mandiri dan semangat mengikuti perkuliahan dari kita sebagai dosen. Nah, biasanya motivasi belajar itu nanti dapat ditimbulkan dengan menggunakan ARKS model, yaitu attention, relevance, confidence, dan satisfaction. Attention itu biasa dipakai untuk menarik perhatian dari siswa. Ini dapat biasanya anak siswa itu tertarik dengan hal-hal yang baru, aneh, kontradiktif, dan kompleks. Ini dapat dilakukan dengan memberikan metode penyampaian kuliah yang bervariasi, menggunakan media yang juga bervariasi, menggunakan humor di sela-sela kuliah, dan juga menggunakan real stories atau peristiwa nyata sebagai contoh, juga menggunakan teknik bertanya. Biasanya hal-hal seperti ini akan meningkatkan perhatian siswa sehingga mereka tidak merasa bosan ketika mengikuti perkuliahan. Menggunakan media atau seperti film dan musik juga sangat membantu. Relevansi atau relevance itu berhubungan dengan capaian yang dapat mereka miliki setelah mereka mengikuti pembelajaran. Alangkah baiknya untuk dosen memberikan pengetahuan tentang hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa, dan juga apa yang akan mereka dapatkan setelah perkuliahan tersebut selesai. Biasanya ini terkorelasi dengan bidang yang mereka akan geluti setelah kuliah. Misalnya itu programming, maka programmer. Misalnya itu bahasa, maka apa yang dapat mereka lakukan dengan skill yang mereka dapat. Jadi memang diharapkan bahwa mahasiswa akan lebih termotivasi dengan cara memberikan contoh-contoh sukses dari setelah melakukan ini yang akan kalian bisa lakukan. Setelah kalian bisa melakukan ini yang akan mereka capai. Yang selanjutnya adalah meningkatkan confidence atau kepercayaan diri. Biasanya ini dapat ditingkatkan dengan memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa. Perkuliahan yang disusun dalam bagian yang lebih kecil meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratannya, memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa, tumbuh kembangnya percaya diri mahasiswa, berikan umpan balik yang konstruktif. Kepercayaan diri itu ada ketika diberikan, jadi ketika dosen percaya kepada mahasiswa, maka mereka pun akan percaya pada diri mereka sendiri. Dosen terlebih dahulu harus memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk berpendapat, untuk bertanya, untuk mengkritisi, untuk melakukan apapun yang mereka lakukan, bereksplorasi dan juga berekspresi, berkreativitas, dan yang lainnya. Dengan memberikan kesempatan tersebut, maka confidence dari mahasiswa akan naik dan mereka pun akan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang ada dan termotivasi. Dan juga selalu dorong mereka untuk menjadi percaya diri ya, dengan memberikan pengalaman-pengalaman positif yang telah mereka lalui. Ini berkorelasi dengan satisfaction. Mahasiswa akan puas ketika mereka merasa bahwa mereka sudah mampu menguasai apa yang sudah memang seharusnya kuasai. Jadi bisa menggunakan pujian secara verbal maupun feedback positif, berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya, minta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil, dan bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri. Biasanya mahasiswa itu merasa puas ketika mereka bisa melakukan sesuatu. Maka dari itu praktek itu penting. Mereka juga merasa puas kalau sudah membantu orang lain, maka itu membantu itu penting. Dan juga umpan balik itu juga penting. Jadi mereka akan merasa ketika mereka puas, saya sudah bagus melakukan ini, maka mereka akan termotivasi untuk belajar lebih lanjut lagi. Nah, tuntutan belajar di perguruan tinggi itu memang agak berbeda dengan tuntutan belajar yang di SMA, karena dia punya prinsip belajar sepanjang hayat. Dalam hal ini, pendidikan sedikitnya untuk menghasilkan pengembangan potensi diri. Jadi memang lebih berorientasi kepada kerja, jadi menjadi orang yang lebih dewasa. Pendidikan di perguruan tinggi melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar, lebih impersonal, lebih heterogen, serta bertambahnya tekanan untuk mencapai prestasi, untuk kerja, dan nilai-nilai ujian yang baik. Perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa. Dewasa itu sendiri adalah memiliki ciri kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, masa pemilihan pasangan. Sehingga belajar di perguruan tinggi itu
diharapkan membuat siswa untuk mampu menjadi pribadi yang lebih baik secara profesional ke depannya. Jadi membangun fondasi di perguruan tinggi itu penting, membangun kepercayaan diri mereka itu penting, menuntun mereka untuk menjadi seorang yang autonomous learner atau belajar secara independen setelah mereka lulus itu juga penting, sehingga mereka dapat bekerja sama dan mengembangkan diri di luar di dalam profesi mereka nantinya. Kesimpulan dari materi tersebut adalah bahwa pendidikan sepanjang hayat itu penting, sehingga peran perguruan tinggi di sini menjadi signifikan karena disitulah mereka membangun siswa menjadi dewasa dalam tanda kutip, sehingga mereka dapat belajar menavigasi masa depan mereka. Sebagai evaluasi, sebagai dosen pembimbing akademik, alangkah baiknya membuat rencana akademik bersama dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa merasa dilibatkan dan mereka merasa memiliki kontrol terhadap pendidikan yang mereka lakukan, dan kedepannya mereka akan dapat menjadi seorang autonomous learner yang dapat belajar secara mandiri, secara berkesinambungan setelah mereka lulus di kehidupan mereka. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.